Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini berasal dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari-hari ini tampaknya banyak orang yang mengaku beragama Kristen sedang mengalami kelelahan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Garis finishnya sepertinya terlalu jauh, sampai tidak terlihat. Jangankan menyelesaikan sampai garis finish, malah sebagian sudah terlalu lelah dan berpikir untuk berhenti di jalan. Mereka sudah mulai goyah, skeptis, merasa bodoh, bahkan apatis. Mereka lebih percaya dengan hal-hal yang logik, yang masuk akal, yang tampaknya nyata, yang mudah terlihat hasilnya. Membaca Alkitab bukan lagi hal yang menarik, kadang hanya sekedar atau supaya kelihatan sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen lebih suka membaca buku-buku filsafat dunia dibanding membaca Alkitab. Kita seringkali mengatakan bahwa kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan tentunya bisa melalui Alkitab. Tapi bagaimana dengan mendengar firman Tuhan? Tentunya kita bisa mendengar firman Tuhan melalui seseorang atau teman yang membacakannya buat kita. Bahkan, zaman sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui mobile phone, YouTube, atau media lainnya. Kan? Sama saja. Ya, betul. Kita mendengar. Tetapi yang kita dengar itu adalah pembacaan atau pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang. Mari kita baca satu ayat lagi yang diambil dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah yang memeliharanya. Sebenarnya yang Tuhan Yesus masukkan dalam ayat ini adalah mendengarkan firman langsung dari suara Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, merenungkannya serta melakukannya. Di situasi inilah kesempatan kita untuk tidak hanya mendengar, tapi juga bisa untuk berbincang-bincang, ngobrol, berdialog dengan lebih mendalam bersama Tuhan Yesus mengenai firman yang sedang kita baca, sampai kita mendapat pengertian. Kita bisa mencontoh Maria dalam Lukas 10 ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan ayat 42 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mendapatkan bagian yang terbaik dengan mendengarkan secara langsung Tuhan Yesus berfirman. Sebenarnya apakah yang terjadi jika kita mendengarkan suara Tuhan Yesus dan berbincang-bincang dengannya dalam roh? Lihatlah pengalaman dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika kita mendapatkan pengertian tersebut, hati kita akan berkobar-kobar. Kita akan mendapatkan gairah yang baru, hikmat yang baru, kehidupan dan mindset yang diperbarui. Selain berkobar-kobar, kita juga akan mengalami kerinduan yang terus-menerus untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan Yesus. Dan kita juga akan mengalami kerinduan yang terus-menerus untuk memperkatakan firman Tuhan Yesus kepada semua orang. Seperti dua orang murid Tuhan Yesus tersebut. Hidup kita penuh semangat dan tidak mengenal lelah. Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir dari masa doa dan puasa kita tahun ini. Tetapi ini bukan berarti berakhirnya kehidupan doa kita. Jadikan awal tahun yang kita lewati bersama Kristus ini menjadi awal dari pengalaman yang berkelanjutan untuk terus mendengar suara Tuhan Yesus secara langsung, secara pribadi dari hari ke hari. Dan lihatlah apa yang akan terjadi di dalam kehidupan iman kita. Selamat melanjutkan pengalaman indah bersama Kristus.
Tuhan Yesus memberkati.